Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Hai Sobat Eljon, seperti matahari yang selalu menyinari bumi. Hai, aku Nami. Selamat datang di Info Zodiak yang akan membahas mengenai karir, asmara, suasana hati berdasarkan rasi bintangmu. Oke, senang sekali bisa menyapa sahabat Eljon yang sedang berada di rumah atau dimanapun kalian berada. Dan tentunya di hari yang indah ini, kita sudah mulai memasuki musim mudik. Yeay! Siapa nih dari sahabat Eljon yang udah mulai mempersiapkan mudiknya, dan juga mungkin udah ada yang pesan-pesan tiket untuk pulang kampung? Kangen rumah nggak sih? Pasti kangen banget sama keluarga besar yang ada di daerah maupun mungkin juga ada di rumah ya. Dan tentunya pada hari ini Nami akan membahas tentang bagaimana sih persiapan dari para zodiak ini untuk menghadapi mudik yang sudah ada di depan mata. Aku penasaran banget sebenarnya bagaimana trik-trik mereka, persiapannya dari mulai apa aja sih kira-kira yang sudah harus mereka ready to set and go, bagaimana juga mereka harus mempersiapkan dirinya dan juga keluarganya. Dan mari kita bahas tentunya pada hari ini berdasarkan karakteristik dari masing-masing zodiak. Langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita masuk kepada zodiak yang pertama. Yang pertama ada zodiak Aries, and that is me. Sebagai zodiak Aries, aku tuh anaknya memang nggak mau ribet, dan memang kebanyakan Aries itu memang anaknya tuh nggak suka kalau dibikin repot. Maka dari itu persiapan kita nih ya untuk Aries, terutama mereka yang paling penting adalah untuk bawa charger dan juga power bank. Siapa yang setuju sama aku, Aries? Yes, aku nggak bisa hidup tanpa dua barang ini. Karena biar bagaimanapun sebagai Aries kita kadang suka nge-story-story ya. Dan juga di perjalanan-perjalanan itu untuk membunuh waktu dan juga untuk menikmati perjalanan. Terkadang kita butuh handphone yang benar-benar baterainya itu prima, jangan sampai habis. Karena kalau misalnya habis bener-bener nggak deh, cranky di jalan ya. Lanjut kepada zodiak yang kedua. Yang kedua ini ada Taurus. Nah, Taurus ini kan memang orangnya itu sangat well prepared juga. Sebenarnya mereka ini sudah mempersiapkan diri untuk mudik dari jauh-jauh hari. Maka dari itu mereka memang sudah mempersiapkan untuk pembelian tiket juga nih. Mereka akan mantengin promo, mungkin udah ngeliatin nih, oh kira-kira nih di tanggal segini berdasarkan aplikasi ini udah oke nih untuk pergi mudik, untuk pulkam ya, untuk pulang kampung. Yang pastinya karena ada promo-promo, apalagi karena aku pulangnya sendiri, jadi aku juga nggak mau nanti tahu-taunya kalau misalnya mendadak pulkamnya tiba-tiba udah kehabisan tiket. Taurus itu segala mempersiapkan apapun. Jadi mereka udah pasti ngecek and recheck dari sekarang. Kira-kira aku pulangnya di tanggal berapa ya, untuk ngecek tiketnya dan juga untuk ngecek perlengkapan apapun yang mereka bawa. Good job Taurus. Selanjutnya untuk zodiak yang ketiga ada Gemini. Oke, untuk Gemini tuh memang karena orangnya smart dan juga hampir sama dengan Taurus yang suka well prepared. Jadi mereka ini bener-bener langsung punya kebiasaan dimana yang nggak mau tiba-tiba segala sesuatu itu tau-taunya nggak ada di jalan atau habis di jalan. Misal kayak e-tol. Biasanya kalau mereka naik mobil untuk jarak jauh, mereka udah mempersiapkan, udah mulai top up setiap e-tol atau e-money yang mereka punya ya, atau electronic money. Karena ya gitu deh, mereka nggak mau tiba-tiba di jalan harus mampir lagi karena kehabisan, atau mungkin ketika di tolnya mereka langsung berhenti karena kehabisan. Gemini nggak suka banget itu. Jadi dari sekarang mungkin Gemini ini terlihatnya seperti udah mempreparekan ya, udah mulai mentop up banyak uang ya di dalam electronic money and everything. Well, good deh. Mestinya kita para Aries belajar dari Gemini dan juga Taurus ya. Next, zodiak yang keempat ada Cancer. Nah,
ini, dia ini kan sebagai zodiak yang paling peka dan juga paling bisa mengerti perasaan orang lain, terhanyut juga, terbawa perasaan juga, baperan juga lah, pokoknya ngikutin zodiak-zodiak lain atau enggak mereka tuh nggak sampai hati kalau misalnya ngelihat zodiak lain itu ada yang susah. Jadi si Cancer ini paling suka merepotkan diri sendiri dengan membeli oleh-oleh atau titipan-titipan yang mungkin orang-orang di kampung atau orang-orang keluarganya udah titipin sama dia. Jadi dia nggak masalah tuh repot-repot, petantang-petenteng membawa semua oleh-oleh kotak-kotak, yang penting untuk keluarga tercinta pasti dibawain. Cancer, yuk berkeluarga yuk. Bercanda. Nah, untuk Cancer ini aku acungin jempol 2. Kamu luar biasa banget nih untuk prepare-nya. Valid gak sih sama Cancer? Tulis di kolom komentar bawah ya. Untuk zodiak yang kelima ada Leo. Nah, untuk si singa ini nih bener-bener orangnya nggak mau kalah. Pokoknya kalau misalnya mudik telah tiba, mudik telah ada di depan mata, harus prepare OOTD yang stunning. Karena kan mudik juga itu terkadang identik di hari-hari akhir ya, hari-hari udah mau lebaran gitu. Nah, ketika lebaran itu mereka akan cenderung memilih outfit yang membuat mereka stunning di hari raya supaya bisa diposting di Instagram. Nah, maka dari itu mereka udah dari jauh-jauh hari beli baju, menghabiskan uang ya mungkin untuk membeli OOTD atau baju-baju baru yang akan dipakai di hari raya nanti. Karena ya penting banget untuk seorang Leo ketika mudik atau ketika mereka akan lebaran, foto yang akan diposting itu harus instagenic. Aku suka deh dengan cara berpikirnya Leo juga, yang bener-bener gak mau kalah, yang pengen tetap terlihat stunning. Itu penting banget, itu salah satu bentuk self care atau self love. Good job! Lanjut yang terakhir, zodiak ini ada Virgo. Nah, Virgo nih ya sebagai Mr. and Mrs. Perfectionist ever, sebagai sosok Mr. dan Mrs. yang bener-bener sangat mempreparekan segala hal. Pokoknya semuanya harus perfect, jangan sampai ada yang ketinggalan, dan jangan sampai nih ya ada yang tahu-taunya cancel di jalan. Enggak, semua itu sudah ada porsinya dan sudah diperhitungkan secara matang-matang oleh sang Virgo. Virgo ini ya, dia ini maunya semua udah di-pack. Tisu kering, tisu basah ya, autan. Terus udah gitu udah ada berbagai macam minyak-minyakan ya, mulai dari minyak kayu putih, mulai dari minyak telon, mungkin minyak jelantah juga dibawa kali ya Virgo ya. Bercanda Virgo. Terus juga mereka ini biasanya udah mulai ngepack seperti obat-obatan. Karena di perjalanan we never know, tahu-taunya kita sakit, tahu-taunya kita puyeng. Mereka biasanya udah sedia obat supaya biar tetap kuat gitu ya di jalan. Dan si Virgo ini orangnya memang sangat-sangat well prepare dengan snack atau cemilan. Biasanya mereka udah selalu bawa itu. Terus mereka juga udah bawa bantal leher gitu ya untuk perjalanan, jaket, kaos kaki, selimut, semua pokoknya udah bawa deh. Jadi apapun nih ya, kalau misalnya kita mudik bareng si Virgo, kalau misalnya kita bilang aduh pusing nih, Virgo pasti akan langsung nawarin, ini ada minyak angin. Terus seketika gitu kan kita makan di jalan, belepotan gitu kan, kotor, dia langsung ini ada tisu basah. Virgo orangnya kayak gitu banget, jujur aku salut banget, applause banget buat Virgo. Kalian bener-bener yang dibutuhkan oleh para zodiak ini, yang suka mager, yang suka bener-bener ya udah deh santai aja deh kalau mau mudik kayak gitu, nggak perlu persiapan yang repot-repot. Tapi peringatan untuk Virgo, jangan sampai kamu bawa semuanya berat-berat malah over bagasi ya say, jangan sampai over bagasi, oke? Good job pokoknya untuk Virgo. Lanjut ke zodiak yang ketujuh ada Libra. Nah, untuk Libra ini dia itu udah prepare baju-baju, balik lagi sama kayak Leo tadi, prepare OOTD. Tapi kalau misalnya untuk
Libra ini mereka harus di kesempatan yang berbeda. Mungkin ketika lunch, makan siang, mungkin bajunya smart casual gitu ya. Terus pas malam mau dinner, bajunya mungkin dress gitu. Jadi untuk prepare untuk mudik ini mereka udah siap. Mungkin mudik ini bener-bener yang vibes liburan. Jadi ketika mereka liburan, mereka harus membawa pakaian-pakaian yang memang sesuai dengan occasion-nya atau yang sesuai dengan kesempatannya dan juga sikonnya. Wow, luar biasa ya untuk Libra ya. Sepertinya Libra ini satu koper nggak cukup ya. 2-3 koper lah gitu, atau enggak koper yang gede gitu, yang benar-benar dipakai untuk pergi luar negeri gitu. Padahal mungkin pulangnya dari Jakarta Utara cuman pengen pulang ke Mampang, Jakarta Selatan gitu ya. Tapi nggak apa-apa banget buat Libra, it's okay. Well, it's a form of self-love, and also kamu juga benar-benar sebagai seseorang yang stylish, yang pengen terus menampilkan yang terbaik, ya nggak masalah. Aku dukung kamu kok, Libra, kamu keren. Next, yang ke-8 ada Scorpio. Nah, untuk Scorpio ini, si misterius. Biasanya Scorpio itu dia itu untuk cewek-cewek nggak mau ketinggalan tas makeupnya. Tas makeup itu harus ada, harus penting, karena Scorpio, terutama cewek-cewek Scorpio itu bener-bener kayak nggak bisa kemana-mana tanpa tas makeupnya. Aku punya ya temen Scorpio yang mana dia ini memang di dalam tasnya kemanapun dia memang selalu bawa tas makeup, like literally pouch. Isinya tuh ada foundation, ada bedak, ada lip tint, lip cream, terus ada blush on, semuanya ada, penjepit bulu mata, terus maskara, pokoknya itu ada semua. Lengkap, selengkap-lengkap mungkin nih Scorpio. Jadi ya memang balik lagi ya, sepertinya semakin kesini para zodiak semua sudah pintar, sudah mulai aware sama kecantikan, sama dandanan, dan juga untuk perawatan diri. Aduh, sama deh, mudah-mudahan para zodiak yang lain juga bisa belajar ya dari Scorpio. Selanjutnya, yang ke-9 ada Sagittarius. Nah, untuk Sagittarius ini, dia itu sebenarnya orang yang balik lagi, nggak mau ribet ya, hampir sama. Biasanya Sagittarius ini dia lebih memilih untuk pergi mudik menggunakan pakaian-pakaian yang nyaman, yang hangat. Jaket, kaos kaki, terus celana panjang. Pokoknya karena mungkin mudik ini dirasa adalah sesuatu hal yang mana mereka harus pulang kampung, perjalanannya juga panjang gitu kan. Mereka juga nggak mau dong merepotkan diri sendiri dengan banyaknya aksesoris atau pernak-pernik yang berlebihan, enggak. Mereka yang penting tuh yang mereka persiapkan adalah ya pakaian yang nyaman gitu ya. Jaket, kaos, legging mungkin, atau jeans, dan juga sepatu. Dan biasanya sih sepatu ya kadang mereka juga pakai sandal sih. Pokoknya mencari sesuatu hal atau baju-baju pakaian-pakaian yang nyaman dipakai. Selanjutnya ada Capricorn. Nah, untuk Capricorn ini ya, biasanya Capricorn itu hampir sama dengan Virgo. Dia itu tidak akan melupakan barang-barang mungkin yang kita rasa itu sepele, tapi itu bukan sepele, yaitu adalah snack. Penting banget nih ya sahabat Eljon, ketika kita lagi berkendara atau kita lagi mudik, usahakan perut itu nggak boleh kosong. Jangan sampai kita asam lambung, jangan sampai kita mah, jangan sampai telat makan. Karena kenapa? Itu tuh akan mengganggu dan akan berbahaya banget nih kalau misalnya di jalan ya. Apalagi kalau misalnya kita mudik nggak sendiri, ada keluarga. Duh, jangan sampai, itu stamina harus oke. Jadi untuk si Capricorn ini selalu membawa snack, cemilan-cemilan, atau bahkan kalau misalnya mereka adalah penumpang kursi belakang, mereka biasanya suka main game atau enggak bawa buku bacaan. Sepertinya Capricorn, kamu juga sosok-sosok yang nerdy gitu ya, yang suka baca buku, yang mungkin nggak mau merepotkan orang lain, yang punya dunianya sendiri. Tapi aku salut sih sama diri kamu yang selalu bawa snack demi kebersamaan dan demi kesejahteraan kita semua. Hebat! Selanjutnya
ada Aquarius, zodiak yang ke-11 ini biasanya mereka yang paling penting itu adalah bawa sunglasses atau kacamata, seperti yang aku pakai. Nah, dan juga parfum dan playlist hura-hura. Karena kenapa ya? Kalau misalnya Aquarius itu kan dia tuh pengen kelihatan cool, pengen kelihatan mewah gitu, pengen kelihatan kayak kamu keren banget ya, kayak gitu. Jadi biasanya mereka tuh selalu bawa kacamata itu pasti ada ya. Coba perhatiin aja deh, Aquarius pasti gitu. Pasti kalau nggak ada di kepala, adanya di sini. Dia taruh pasti di dadanya ya, kacamata, atau nggak paling taruh di kantong atau nggak di tas. Tapi sunglasses pasti selalu dibawa ya. Dan juga mereka selalu mempersiapkan parfum. Sebagai Aquarius yang mana mereka adalah social butterfly, menurut mereka adalah kebersihan dan juga wewangian. Parfum itu bisa captivating orang-orang dan juga bisa memberikan impresi yang baik ke orang-orang. Makanya dari itu ketika mudik dia nggak akan pernah lupa untuk membawa parfum. Apalagi parfumnya Aquarius tuh biasanya wanginya enak-enak. Aku punya pengalaman teman-teman Aquarius aku, mereka kalau punya parfum luar biasa enak banget. Makanya coba deh kalau misalnya kalian di dekat Aquarius pasti mereka wangi banget. Sama kalau misalnya di dekatnya Capricorn juga, mereka tuh wangi. Dan mereka juga tidak melupakan playlist hura-hura. Jadi kalau misalnya mereka di jalan, atau misalnya mereka naik pesawat, mereka tuh selalu sediakan earpods atau headset sambil dengerin lagu. Playlistnya pokoknya harus yang menyenangkan, karena ini adalah vibes pulang kampung. Biasanya Aquarius juga tipe kalau orang yang benar-benar sayang keluarga dan kangen banget sama keluarga sih. Jadi penting banget untuk memiliki lagu yang bisa merepresentasikan suasana hatinya ketika akan pulang. Dan yang terakhir, last but not least, ada zodiak Pisces atau Pisces. Nah, Pisces atau Pisces ini sebenarnya hampir sama dengan Aries dan juga Taurus yang suka main social media. Terkadang mereka lebih mengutamakan untuk persiapan mudiknya membawa kamera atau smartphone yang full battery buat bikin TikTok. Biasanya untuk Pisces ini mereka memang anaknya senang mengabadikan sesuatu. Jadi kalau bisa ketika pulang nanti mereka itu ya harus ada lah kenang-kenangan, harus ada lah memori bersama sanak saudara, keluarga, kerabat, atau bahkan pasangan ya kan. Siapa tahu kalau misalnya Pisces diajakin gitu kan untuk lebaran bareng, pulkam bareng pasangannya, ketemu keluarga besar, itu pasti selalu diabadikan dengan Pisces. Meskipun dia tidak posting kadang di social media seperti Instagram, biasanya tuh dia postingnya di TikTok deh kayaknya. I'm just guessing, aku cuman menebak-menebak aja. Dan juga memang beberapa dari teman-teman aku yang Pisces ini mereka biasanya agak private sebenarnya. Biasanya mereka taruh di Instagram tapi di close friend. Ups, terbongkar sudah. Tapi tenang aja Pisces, kamu nggak perlu terlalu private banget kok. Kalau misalnya kamu umbar juga, ya nggak masalah sih buat kita. Karena kita juga para zodiak kadang juga nggak pedulian aja sih. Tapi good for you buat Pisces yang selalu membawa kamera standby. Jadi orang yang istilahnya selalu ready untuk mengabadikan segala momen bersama dengan keluarga. Karena kadang kan kalau misalnya kita sama keluarga kita udah lupa tuh mau foto bareng apa, udah lupa banget. Biasanya Pisces ini adalah salah satu orang yang ketika lebaran langsung posting paling pertama subuh-subuh ya, udah tulis mat lebaran kayak gitu. Keren banget deh pokoknya Pisces. Nah, gimana guys? Valid gak nih semua yang udah aku mungkin bahas barusan? Apakah kalian merasa ada kecocokan? Kalau misalkan ada, tulis di kolom komentar ya. Dan menurut aku semua persiapan dari setiap zodiak ini sangat unik-unik. Jadi kalau misalnya kalian merasa ini relate buat aku, langsung aja tulis di kolom komentar. Atau kalian mungkin sebagai zodiak tertentu punya persiapan tersendiri atau persiapan yang beda dari apa yang aku bahas. Tulis di kolom komentar ya, aku penasaran banget, pengen baca banget semuanya. Nah, memang untuk mudik ini sebenarnya butuh persiapan juga yang matang, karena jangan sampai ada yang ketinggalan dan juga nanti di jalan tuh jangan sampai kita merugikan orang lain, apalagi merugikan diri kita sendiri, kayak gitu. Dan harus bisa belajar dari zodiak Virgo dan juga Taurus. Apalagi untuk Aries nih harus bisa banyak-banyak belajar dari zodiak-zodiak sekitarnya ya. Jangan terlalu keras kepala pokoknya. Nah, itulah dia sahabat Eljon. Terima kasih banyak sudah nonton pesan aku. Sebentar lagi buat kalian yang mudik, baiknya persiapkan
sematang-matangnya. Yang paling penting jaga kesehatan, jaga stamina diri karena perjalanan jauh juga sangat membutuhkan kondisi diri yang sangat prima. And that's it, sahabat Eljon. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like and subscribe. Dan kalau punya rekomendasi terkait bahasan-bahasan zodiak yang seru, kalian bisa langsung tulis aja di kolom komentar dan kita bisa bahas bareng-bareng di episode selanjutnya. Saksikan terus info zodiak di channel YouTube Eljon TV dan juga Eljon Media. Saya Nami pamit undur diri. Bye. Happy mudik. Tabi pun, halo semuanya, perkenalkan saya Syau Safinanta Azani, Putri Pariwisata Indonesia Lampung 2022. Kalian sudah menonton kan video tadi? Nah, kalau kalian sudah nonton, boleh banget untuk subscribe, like, dan juga tekan tombol lonceng di bawah. Terima kasih!